sembah kelak. Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat siang ini, buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami mendengar kesaksian yang luar biasa, di mana kami melihat bahwa di tengah-tengah keadaan yang tersulit, kami tetap percaya Tuhan itu tetap baik. Tuhan itu tetap setia kepada kami. Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan, membiarkan kami berjalan sendiri di masa yang tersulit. Itu sebabnya kami juga mau belajar untuk setia pada setiap panggilan atau kehendak-Mu atas kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, biar kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar supaya pesan firman ini akan menjadi rema, menjadi kekuatan yang membuat kami tetap semangat, membuat kami tetap bangkit walaupun secara realita kenyataan hidup yang kami hadapi hari-hari ini adalah sesuatu yang buruk, tapi kami memilih untuk tetap percaya. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita? Ya, terima kasih buat Jason ya yang suaranya begitu luar biasa. Nah, hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana setia pada panggilannya atau kehendaknya. Seringkali kita ini setia kalau kita diberkati ya. Kalau semuanya baik, setia, punya semangat, apalagi usaha rame, anak-anak semua sukses, sehat ya. Semua suami baik, istri baik, kantong tebal. Tapi yang jadi pertanyaannya, kita ini tetap setia enggak waktu Tuhan izinkan? Kalau saudara lihat tadi kesaksian daripada ya Papa Vendiko itu tadi, saudara lihat bagaimana enggak gampang dalam keadaan seperti itu masih bisa bersyukur. Sementara kita yang diberi tubuh sehat banyak bersungut-sungut. Tadi sementara saya duduk di situ ada seorang yang konseling sama saya, dia tanya, Bu, saya minta pertimbangan karena berkali-kali suami saya melakukan kesalahan dan saya konseling sama seorang penatua gereja, penatuanya bilang cerai aja. Karena sudah berkali-kali melakukan kesalahan. Tapi kita tadi dengar ya berkali-kali Tuhan menolong, saya cuma bilang gini, enggak usah bercerai, bertahan aja. Toh di dalam goncangan ini tetap ada Tuhan. Kita hari ini bertahan itu bukan perkara sia-sia. Kenapa? Karena waktu saudara bertahan, saudara tahu ada Tuhan yang besar yang menyertai saudara. Tadi saya duduk ini, Tuhan kasih saya firman buat kasih jemaat ini karena sudah terlalu terinspirasi dengan penatua gereja sehingga dia mulai membulatkan keputusannya untuk bercerai. Nah, saya lihat tadi Tuhan kasih saya buat buka sekilas di Mazmur 46 ayat 6. Saudara yang lagi ngalami goncangan yang berat, baik itu rumah tangga, keuangan, jangan takut, bertahan aja. Mazmur 46 ayat 6. Kita lihat sekilas saudara yang lagi ngalami goncangan seberat apapun jangan pernah takut. Karena di balik goncangan itu tetap ada Tuhan yang tidak pernah tergoncangkan. Amin. Nah ini ayat yang diberikan Tuhan. Allah itu ada di dalamnya. Allah itu ada. Hari ini Allah ada di dalam keadaan keuanganmu bangkrut ada loh ya. Keuangan rumah tanggamu. Mungkin saudara bilang ini bertahun-tahun saya menantikan pertolongan Tuhan. Tapi rasanya keadaan tidak tambah baik. Berkali-kali ngampuni suami tetap error Bu Eli. Suami tetap limited edition. Bahkan makin didoakan makin tidak pulang. It's okay. Semua bisa terjadi. Karena kita tahu
bahwa Allah itu tetap ada di dalam keadaan suamimu yang gak pulang, keadaan usahamu yang tambah sepi, semua goncangan Allah tetap ada di dalamnya. Dan ketika Allah itu ada di dalamnya, maka keadaan hidupmu gak akan tergoncang. Kenapa? Karena Allah itu pasti menolong saudara dan saya di tengah goncangan yang hebat menjelang pagi. Artinya gini, Tuhan bilang ini, sabar. Kalaupun goncangannya makin hebat, itu masih tengah malam. Sebentar lagi pasti, jujur dari malam ke pagi. Itu kadang-kadang kita kalau sudah tidur, enggak tahu ya. Antara mau tiba-tiba kalau saudara sudah buka mata, oh sudah terang. Tapi keadaan hidup batas waktu antara menjelang malam, malam menjelang pagi, kita nggak pernah tahu. Hanya tiba-tiba, oh sudah terang. Nah, sama ketika Tuhan akan memberikan pertolongan buat saudara dan saya, tenang aja. Goncanganmu hebat, nanti pertolongan Tuhan itu sedang dalam perjalanan yang tiba-tiba saudara bilang gini, eyalah ternyata stres derdeknya seperti tadi Jason bilang, dak dikduk, ternyata pertolongan Tuhan cuman balik telapak tangan. Tangkap saudara. Saudara jangan pernah takut di tengah goncangan, hadapi. Kita ini hari ini perlu bangun mental. Makanya kenapa saya sering bilang orang yang kaya itu senyatanya orang yang kaya firman. Karena orang yang kaya firman bisa berdiri di tengah goncangan, berdiri aja ngerti nggak ngerti. Wes Tuhan enggak tahu, biar enggak pulang, mau tambah sepi. Yang penting aku berdiri di atas goncangan dan engkau berjanji menolong aku. Wah itu luar biasa saudara. Jangan kalau goncangannya besar saudara mulai mundur dari panggilannya Tuhan. Tuhan izin aku enggak jadi pelayan dah. Lah kalau orang jadi pelayan Tuhan kok bangkrut. Orang pelayan Tuhan kok suaminya error, enggak cocok. Siapa yang bilang? Sepanjang hidupmu enggak error, engkau lagi diproses Tuhan. Karena Tuhan mau pakai hidupmu jauh lebih luar biasa. Tanpa proses bisa enggak kita jadi pelayan Tuhan? Bohong. Pengikut Kristus yang sejati itu harus tahan banting dulu. Kalau saudara mau dalam zona nyaman jadi pengikut Kristus, bohong. Saya kalau bisa khotbah, saudara tahu hidup saya semuanya nyaman. Paling saudara bilang gini, Bu Eli ngomong gedabrus. Enak, ndak jalani, asal ngomong kuat semangat. Oh, keadaan hidupnya enak. Semua baik-baik, boro-boro ngomong orang kuat semangat. Lo jujur. Saudara tidak akan percaya sama khotbah saya kalau saudara tahu bahwa hidup saya juga enggak dalam penderitaan. Tapi kalau orang tahu, wih Bu Eli 14 tahun bonyok berdarah-darah. Tapi tetap kuat. Tidak akan pernah menyerah. Kenapa ini? Lah kita ditopang sama Tuhan yang keadaan goncangan apapun, kalau Tuhan yang menopang saudara, enggak mungkin saudara akan tergoncang. Ini firman sudah berbicara. Karena Allah di dalamnya pasti akan menolong saudara dan saya. Amin. Nah kita lihat yuk, buka di Filipi 2, kita baca 3 hal aja. Panggilan yang sering kali sederhana, tapi saudara enggak pernah melakukannya secara konsisten. Sering kali kita on off. Filipi 2 ayat 12 sampai 18, buka ya. Kita baca terlebih dahulu. Hai saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Berikutnya 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi hari ini jangan banyak nuntut. Mengapa ini harus terjadi? Sampai kapan? Suka-sukanya dia.
Kita ini cuman hamba. Tuhan mau proses hidupmu sampai berapa tahun pun kita sudah tidak bisa protes. Karena semua yang dia kerjakan itu pasti baik adanya. Berikutnya 14. Lakukanlah, nah ini yang sering kali ketika panggilan hidup kita hari ini bukan lagi protes, Tuhan masalahku berat seperti ini, enggak. Tuhan selalu berkata buat saudara dan saya, masalahmu hanya biasa-biasa. Karena pencobaan itu hanya biasa, tidak akan melampaui kekuatanmu sebagai manusia. Tapi yang Tuhan mau panggilan saudara hari ini, yuk kita baca. Lakukanlah apa saudara? Segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut atau berbantah-bantahan. Jujur kalau kita dalam proses makin bersungut-sungut penderitaannya makin berat. Nah, jelas. Semakin kita mengucap syukur itu yang namanya bebanmu yang berat itu akan menjadi ringan. Karena kita mengucap syukur, ya sudah Tuhan, mau diberkati berapapun, itu pun tetap baik. Mau hari ini suamiku galak, didoakan tambah galak, aku tetap percaya ini tetap baik. Terima kasih Tuhan buat suami yang baik. Jujur, semakin kita mengucap syukur buat hal yang baik, maka pikiran kita ini akan terus berpikir yang baik. Coba ibu-ibu kalau punya suami sudah brengsek, tiap hari dikatain brengsek, stres enggak? Tapi waktu tiap hari kita bersyukur dengan suami yang baik sekalipun tidak baik. Karena kita percaya bahwa suatu kali pertolongan Tuhan di tengah goncangan suamimu yang limited edition akan berubah menjadi suami yang terbaik. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi yang pertama panggilan hidup saudara dan saya hari ini di tengah proses satu kata. Bersyukur. Kita tidak pernah dipanggil Tuhan untuk bersungut-sungut. Makanya kalau datang sama Tuhan, siapkan hatimu. Jangan terus ngomel. Tuhan, kenapa sih Tuhan? Kok tidak selesai-selesai? Duh, Tuhan sudah kurang apa? Aku ini sudah melayani Tuhan, baca firman, sudah doa puasa, sudah ini, kurang ajar itu namanya. Kita hari ini enggak layak saudara. Kalau firman Tuhan berkata, lakukan segala sesuatu, artinya dalam segala hal, apapun keadaan hidupmu, tetaplah setia dengan panggilan Tuhan, selalu mengucap syukur. Walaupun keadaan hidup tambah sulit, belajarlah mengucap syukur. Karena ketika saudara semakin sering mengucap syukur, semakin banyak anugerah, kebaikan, kemurahan Tuhan belaka yang akan kita nikmati di tengah goncangan hidup. Saya 14 tahun kalau enggak pernah mengucap syukur saudara, saya enggak akan lihat hari ini. Justru karena saya makin banyak mengucap syukur di tengah keadaan yang berat, di situ Tuhan kasih saya berkat kepercayaan yang lebih atas hidup saya. Siapa yang pernah bermimpi hari ini saya bisa jadi pengkhotbah tanpa sekolah Alkitab, bukan siapa-siapa, orang kenal hidup saya, mimpi saudara. Gak pernah saya promosikan diri saya sendiri, gak pernah saudara. Jujur waktu mau buka PD Victory dulu cuma di Surabaya. Waktu PD Victory mau buka di Jakarta, seorang ibu nawarin saya, ayo Bu buka gitu. Dalam hati saya, loh Jakarta kota besar, boro-boro buka PD Victory, siapa yang kenal Ibu Eli, siapa yang kenal jemaat Victory, gak ada yang kenal, gak punya jemaat. Mau buka, waduh ya dak-dikduk saudara kota Jakarta, tapi waktu melangkah dengan iman. Pertama yang hadir ya stres saudara, cuman 10 orang, 11 orang. Bulan depan tambah sepi. Cuman 7 orang. Wow, rasanya ya mau putus asa. Tapi siapa yang bisa tahu hari ini Victory bisa ada di mana-mana? Itu karena resep salah satunya. Karena selalu belajar mengucap syukur. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Berikutnya yuk 15.
supaya kamu tiada beraib, tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok hatinya, yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang. Ya, yang kedua, kalau saudara baca di ayat 16, lompat ayat 16. Sambil berpegang pada apa? Kita nggak mungkin bisa hidup tiada aib, beraib, tidak bernoda, tidak bercela. Kalau kita tidak melakukan yang namanya hidup berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba, tidak percuma bersusah-susah. Yang kedua yaitu hidup yang berpegang pada firman Tuhan. Jujur hari-hari ini kita kalau nggak berdiri di atas firman, kita ini nggak mungkin bisa bermegah. Orang yang berdiri di atas firman itu orang yang selalu nanti pada akhirnya saudara jadi orang yang berkemenangan. Bahkan jangan berbicara gini, aduh jadi orang sabar itu rugi ya, jadi keset. Ngampuni itu bisu tuli buta, ikut aturannya Bu Eli itu rugi. Malah sekarang aku malah diinjak-injak, malah katanya Bu Eli gara-gara ikut metodenya bisu budek buta Bu Eli. Suami sekarang samba Bu Eli memperlakukan saya seenaknya. Dianggap istrinya sudah jadi patung. Dia apa-apain ya bisu buta lah gimana? Tapi satu hal firman Tuhan berkata, saat kita bisa bisu buta. Saya kasih tahu saudara, orang bisa ngomong gini, Bu, ilmu mana bisu buta budek? Ada firmannya. Di Mazmur 38 ayat 13 sampai 16 itu perintah Tuhan. Kalau saudara baca bukan sekedar saya ngomong saudara. Karena saya ngalami waktu pertama kali diproses, saya mau kasih bukti bermacam-macam sama suami saya, tiba-tiba jam 4 pagi Tuhan buka Alkitab di depan saya buka tangan saya. Langsung yang terbaca adalah Mazmur 38 ayat 13-16. Isinya bisu tuli buta. Waduh, gak gampang. Orang berpikir, oh percuma jadi bisu tuli buta. Buktinya mana? Saudara mungkin berpikir, Tuhan hidup jujur buka toko, yang enggak jujur loh cepet kaya. Rasanya percuma. Mungkin saudara bilang gini, ngapain sih susah-susah ikut Kristus. Ikut Kristus itu lemot, enggak instan ke Gunung Kawi loh cepet kaya. Saudara mau cepet kaya tapi susah payah menambahi, atau sabar menantikan Tuhan tapi berkat sampai anak cucu. Coba saudara renungkan, saudara mau pilih yang mana? Hari ini cepat kaya dengan cara instan, dengan cara dunia, tapi susah payah menambahi sampai anak cucu, atau berkat Tuhan dari perkara kecil ditambah perkara yang jauh lebih besar, tapi susah payah tidak menambahi, bahkan sampai anak cucu ikut menikmati. Itu pilihan. Yang kedua, berdiri di atas firman. Yang berikutnya, buka Filipi 2 ayat 18 ya. Langsung aja 17 dulu. Nah, oh ya udah. Dan kamu juga apa saudara? Harus bersukacita. Demikian dan bersukacitalah dengan aku. Buka ayat 17-nya sebelumnya supaya saudara lihat. Hari ini 3 panggilan ini buat saudara dan saya pulang dari tempat ini praktek aja. Saudara setia aja, percayalah Tuhan itu setia. Kalau kita melakukan bagian kita, Tuhan tidak mungkin tidak akan menolong saudara dan saya. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, apa yang dilakukan Paulus sekalipun keadaan hidupnya bonyok saudara. Aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, ayat 18. Dan dia diulang saudara, sukacita itu terus.
mau keadaanmu berdarah-darah, hidupmu tergoncang dengan hebat, keuanganmu hancur, sudah yang namanya masa sukar ini banyak orang hancur saudara. Banyak orang yang terpuruk, bukan hanya terpuruk tapi terpuruknya sampai ruk sudah. Yang namanya bangkrut sampai krut saudara. Sudah ada orang yang dinolkan sama Tuhan. Banyak orang yang hari-hari ini diremukkan, bukan hanya dibanting pelan-pelan, sudah diremukkan semuanya. Tapi jangan pernah takut. Suatu kali Tuhan pasti datang menolong saudara dan saya. Hari ini 3 panggilan. Apa yang perlu saudara lakukan di tengah masa sukar? Ada seorang yang datang sama saya bilang gini, Bu, ini dia cerita. Keadaan hidup yang dia alami tidak mudah. Pada waktu suaminya sukses jadi pengusaha terkenal, suaminya itu galaknya luar biasa. Suaminya itu sudah pokoknya dalam tanda kutip dia sampai ngomong kayak Hitler ya, bisa dibayangin. Bu Eli, setiap hari saya hidup itu dalam keadaan tegang. Kalau ada salah sedikit penghakiman buat saya habis Bu Eli. Mulai mental, mulai yang namanya fisik semua itu dilakukan. Memang suami saya enggak selingkuh Bu Eli. Tapi dia menyiksa saya secara batin itu bertahun-tahun. Saya bukan hidup dengan suami yang mengasihi saya, tapi saya hidup dengan suami yang diktator. Bahkan semua penghakiman, penghukuman buat saya. Suatu kali dia ditinggal oleh suaminya, ya, suaminya nggak tahu kemana. Dan ibu ini berjalan sendiri, akhirnya Tuhan berkati ibu ini sampai sukses. Singkat cerita ketika ibu ini sukses, makanya kalau orang hidup benar, panggilannya jelas ini tadi. Dia tetap bersyukur hari itu, walaupun suaminya parah seperti apapun, dia tetap fokusnya sama Tuhan. Dia tidak pernah berpikir untuk menukar tambahkan suaminya. Padahal waktu itu dia masih muda, dia masih punya potensi untuk menikah lagi. Bu, kalau mau berpikir dari kepentingan harga diri saya, kepentingan zona nyaman, siapa Bu yang mau menikah setiap hari hidup dengan suami seperti Hitler? Jelas. Kalau mikir hidup jalan hidupnya dia enggak mau, tapi dia belajar untuk taat dengan firman ini. Dia belajar bersyukur walaupun suaminya dengan segala kelemahannya dia tetap setia. Dan sampai suaminya sendiri yang meninggalkan dia, tapi dia tetap berdiri di atas firman Tuhan. Yang ketiga, dia tetap bersukacita walaupun suaminya tidak pulang rumah, dia tetap menjalankan aktivitas, dia tetap hidup benar. Sampai suatu kali ketika dia dibawa Tuhan sukses. Ibu ini bisa punya pekerjaan yang sukses luar biasa. Dan suaminya pulang dalam keadaan yang zero, bangkrut. Bangkrut sakit. Kira-kira saudara, kalau saudara jadi temannya, saudara nasihati ibu ini apa? Jangan bodoh, waktu hidupnya sehat, berhasil, kamu kayak Hitler. Nah sekarang sudah bangkrut, waktunya pembalasan. Bila perlu kalau pulang tampar aja sudah. Tabok, mau makan ini enggak, mau makan waktunya pembalasan bisa enggak. Loh saya pernah ketemu seorang ibu di luar kota. Dia cerita temennya sendiri, waktu pembalasan dengan suaminya waktu stroke saudara. Suaminya sampai cepat mati karena tiap hari pembalasan. Ketahu toh suaminya stroke kan sudah tidak bisa apa-apa. Mau ngomong aja gini, makan, ditampar langsung. Makan tuh, makan apa adanya, tidak bisa apa-apa saudara. Sampai akhirnya suaminya cepat mati. Karena pembalasan seorang istri jauh lebih luar biasa. Makanya suami-suami jangan main-main dengan seorang istri ya. Kalau begitu sakit hati sudah memuncak, bayangin. Sampai separah itu dia bilang gini, kasihan loh suaminya ditampari tiap hari. Tiap kali ngomel ditampar. Lah suaminya sudah stroke saudara, mana bisa balas tampar. Katanya dia waktunya pembalasanku. Nah makanya itu.
hari ini jangan pernah hidup sesuai dengan apa yang dunia lakukan. Justru hari-hari ini firman Tuhan berkata, kita hidup tetap jadi terang di tengah gelapnya dunia. Hidup yang tidak beraib, tidak bernoda, tidak bercela. Itu panggilan hidup kita. Nah 3 hal ya, 3B. Hari ini pastikan kita setia aja. Suamimu tidak setia, keadaan hidupmu yang hari ini terpuruk. Tapi tunjukkan bagaimana kita tetap setia pada panggilan Tuhan. Bahwa kita ini adalah anak yang dikasihi. Maka kita hari ini juga membalas kasih Tuhan. Yang pertama bersyukur. Yang kedua tetaplah berdiri di atas firman. Yang ketiga bersukacita. Berulang kali Rasul Paulus berkata bersukacitalah senantiasa. Tidak peduli hari ini bangkrut, keadaan hidup susah, bersukacita. Karena ketika kita bersukacita itu nanti akan menentukan respon hati. Berapa banyak orang yang hari-hari ini ya kena penyakit, kalau diperiksa tidak ada penyakitnya, tapi penyakitnya karena stres. Karena tidak bisa bersukacita, tiap hari minum obat. Kemarin saya retreat ketemu seorang ibu, duduk di samping saya makan. Ibu ini minum obat stres 1 genggam gini saudara. Saya bilang, lu Bu, iya kalau enggak minum obat ini saya sudah enggak bisa hidup Bu Eli. Enggak bisa tidur, enggak bisa ketawa. Ibu itu sampai enggak pernah ketawa loh. Waktu pertama kali datang retreat ibu itu mukanya kayak udanil, saya sampai takut. Orang yang mau duduk di sampingnya takut saudara. Mukanya gini, lihat apa-apa orang ketawa dia enggak bisa ketawa. Tapi bersyukur setelah retreat, dengar khotbah saya berapa kali dia duduk kemarin makan di samping saya. Bisa ketawa. Sampai temannya bilang gini, loh kamu kalau ketawa lo cantik, baru kali ini saya jadi temenmu lihat kamu tertawa. Lihat orang sampai lupa bahagia loh. Ada berapa banyak karena stres dengan masalah. Orang lupa bagaimana hidup ini harus berbahagia. Saudara dan saya hari ini bisa bersuka cita bukan karena masalahmu baik-baik. Saya bisa ketawa hari ini bukan karena saya selesai saudara. Tapi saya memilih tetap bersuka cita karena saya tahu saya punya Tuhan yang baik. Amin. Yuk kita lihat bersyukur. Satu persatu setelah itu kita selesai. Bagaimana alasan kita bersyukur? Buka ayatnya di Mazmur 136 ayat 1 sampai 2a. Kalau kita baca firman ini, kenapa? Nggak ngerti, kenapa? Belum selesai, nggak bisa. Setengah 12 sudah time out, nggak bisa. Ini belum selesai sama sekali. Gak apa-apa ya saudara ya. Karena firman ini kalau gak dijelasin gak bisa selesai nanti ya. Yuk kita baca. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab apa saudara? Ia baik bahwasannya untuk selama-lamanya apa saudara? Kasih setianya. Berikutnya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Ya, yuk kita lihat satu persatu. Saya juga gak lama, tinggal 2 poin setelah itu selesai. Kenapa? Yang pertama bersyukur bukan bersungut-sungut. Itu kenapa? Karena yang pertama Tuhan itu baik. Tidak ada alasan hari ini kita gak bisa bersyukur kalau kita tahu Tuhan itu baik. Kalau Tuhan baik di tengah keadaan hidupmu yang sulit, saudara menikmati kebaikannya atau saudara hari ini menikmati apa? Jelas, saya selalu berkata buat diri saya sendiri. Sekalipun suami saya enggak baik, saya tetap harus menikmati hidup. Kenapa? Karena dalam keadaan apapun masih ada kebaikan Tuhan di tengah suami saya yang enggak baik. Tangkap saudara. Hari ini keuanganmu tergoncang tidak baik-baik, keuanganmu, kesehatanmu tidak baik-baik. Tapi belajarlah untuk bersyukur karena Tuhan itu tetap baik. Jadi hidupmu hari ini di tengah masa sukar itu tetap menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Yang kedua, kasih setia Tuhan selama-lamanya. Berarti kita hari ini akan menikmati kasih setia Tuhan setiap pagi.
Makanya kenapa saya selalu ngomong dengan ibu-ibu semua yang konseling sama saya bilang gini, jalani, nikmati, syukuri setiap hari. Walaupun proses ada, jalani, nikmati, syukuri. Bukan dinikmati suami selingkuh, gila saudara, error ya. Nikmati usaha bangkrut, bukan itu. Karena kita hari ini bisa menjalani, menikmati kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi, itu tidak pernah berhenti. Tangkep ya. Yang ketiga, kita menikmati kuasa Tuhan yang melebihi segala Allah. Tidak ada kuasa masalah yang bisa menandingi kuasa Tuhan, sehingga tidak ada alasan orang tidak bersyukur. Karena yang saudara nikmati tiap hari di tengah masa yang sulit itu kebaikan, kasih setia Tuhan dan kuasa Tuhan yang melebihi segala-galanya. Yang kedua, yuk berdiri di atas firman. Setelah itu kita selesai. Amsal 16 ayat 20. Amsal 16 ayat 20, kita baca 20b, Amsal 16 ayat 20b aja. Nah, kita lihat bagaimana kita berdiri di atas firman ya. Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan salah, Amsal 12 ayat 12 sampai 14, salah maaf. Amsal, nah ini ya, berdiri di atas firman, karena siapa memperhatikan firman akan mendapat apa saudara? Kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Hari ini berdiri di atas firman dan percaya sama firman, itu adalah orang yang menikmati kebaikan dan kebahagiaannya Tuhan. Buka Amsal 12 ayat 12 sampai 14. 12b yang berkata ini, tetapi akar orang benar akan mendatangkan apa saudara? Hasil. 13 kita lompat. 13b juga. Tetapi orang benar akan dapat keluar dari kesukaran. Setiap kita mengalami proses hidup di atas firman, pasti akan menikmati hasil keluar dari kesukaran. 14. Setiap orang dikenyangkan oleh kebaikan karena buah perkataan. Yang B, orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Buka PowerPoint-nya. Kalau orang berdiri di atas firman, maka 3 hal. Orang benar itu akan mendatangkan hasil. Berhasil pasti. Tidak mungkin, makanya hari ini menikmati aja proses, yang penting panggilan hidupmu berdiri di atas firman, itu tiap hari saudara lakukan. Kalau Tuhan bilang mengampuni, mengampuni. Tuhan berkata mengasihi, mengasihi. Maka pasti hidupmu tidak akan pernah berakhir dengan hancur. Karena orang benar pasti mendatangkan hasil, orang benar keluar dari kesukaran, orang benar akan mendapat balasan dari yang dikerjakan tangannya. Jadi hari ini tidak ada orang takut lagi ya. Kalau saudara mengalami masa sulit, bersyukur berdiri di atas firman. Yang terakhir, yuk pemain musik. Yuk yang terakhir kita baca sama-sama. Di Kolose 3 ayat 15 ya. Yang terakhir apa saudara? Panggilan hidupnya berdiri di atas firman. Yang terakhir bersukacita. Buka Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Mazmur 73 ayat 1. Mazmur 73 ayat 1. Ya, musik boleh. Yuk, siapa? Ya yuk. Kita segera menutup karena waktunya juga Mazmur. Nah, sesungguhnya Allah itu baik bagi siapa? Mereka yang tulus hatinya. Bagi mereka yang bersih hatinya. Ada 3 hal kita harus bersukacita hari ini panggilan. Jaga hati. Dalam keadaan apapun saudara. Saya selalu menerapkan hati saya enggak mau. Hati yang gelisah. Hati takut saya enggak mau. Jujur kalau orang tanya, Bu takut enggak? Oh takut. Takut saudara. Jujur kalau dihadapkan realita, musuh saya itu Goliat. Lihat saya kecil.
Saya lihat musuh saya besar. Saya gak bisa apa-apa, gak punya apa-apa untuk melawan Goliat. Tapi saya punya Tuhan yang besar. Itu aja. Saya bisa hari ini saya gak punya apa-apa. Saya gak punya kekuatan, gak punya bukti saudara. Gak punya dasar untuk berharap seperti seorang Abraham dan Sarah. Tapi saya cuma punya satu. Kenapa saya bisa menjaga hati bersukacita? Karena saya tahu saya punya Tuhan yang besar. Itu sebabnya hati yang damai. Gak mau takut. Walaupun realitanya Goliat di depan saya gak mau takut. Yang kedua, hati saya harus tulus. Karena Tuhan itu bilang apa di firman-Nya? Tuhan itu sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus. Tuhan ngajari setiap kali Tuhan bilang gini, Eli kamu harus tulus. Walaupun suamimu sudah dimaafin tapi terus disakiti hati. Nggak usah marah ya, tulus. Walaupun hidupmu hari ini sudah mengikut aku, sudah doa, tapi keadaan hidupmu tambah sulit, tulus aja. Yang ketiga, hati itu harus bersih. Tidak boleh ada kepahitan, kebencian dalam hati. Kenapa? Karena ketika kita bisa tulus, hatimu bersih, damai, kita semua pasti melihat kebaikan Tuhan. Kita pasti menjadi orang-orang yang berbahagia. Amin. Saya sudah selesai 3 hal. Jangan lupa panggilan hidup apa yang bisa jawab 3 nanti kasih coklat semuanya pulang. Yang pertama bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena Tuhan itu baik. Ya. Kenapa? Karena kita melihat kasih setia Tuhan selamanya dan Dia punya kuasa Allah di atas segala Allah. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Yang kedua, berdiri di atas firman. Kenapa? Karena orang benar itu pasti mendatangkan hasil. Orang benar itu pasti keluar dari kesukaran. Dan orang benar itu pasti mendapat balasan dari yang dikerjakan tangannya. Hari ini selama tanganmu bisa melakukan sesuatu, tolong suamimu walaupun orang galak, tidak apa-apa. Lakukan sesuatu. Hari ini bisa apapun, berdoa, itu kerjakan semuanya. Yang terakhir kenapa kita bersukacita? Yaitu hati yang damai, ya, hati yang tulus dan hati yang bersih. Yuk bangkit berdiri semuanya. Kita mau nyanyikan satu lagu. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Tinggikan Tuhan, jangan lihat masalah. Ini waktunya panggilan setiap saudara dan saya bukan lagi meninggikan masalah, tapi tinggikan Tuhan melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Musik boleh mengalun. Bapa, kami percaya bahwa setiap kami yang hadir hari-hari ini, kami mengalami banyak goncangan, kami mengalami banyak tekanan. Kami melihat musuh di depan kami itu bukan lagi biasa Tuhan, tapi sudah Goliat Tuhan. Diukur dari kemampuan kami, kami sudah tidak mampu berbuat apa-apa. Tapi satu hal yang kami percaya, Allah tidak akan tergoncangkan. Allah ada di dalamnya, pasti segera menolong kami Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kami akan melakukan bagian kami. Kami tidak akan pernah tergoncangkan sehingga kami tetap bersyukur, berdiri di atas firman dan kami tetap bersukacita menjalani kehidupan yang makin sulit ini. Karena kami tahu Tuhan, bahwa Engkau sudah sediakan kebaikan, kemurahan yang ada di depan. Terima kasih Bapa, biar setiap kami yang hadir pada siang ini,
kami merasakan kelegaan. Kami pulang, kami gak mau lagi punya perasaan yang sama ketika kami datang. Kami gak mau panik lagi Tuhan. Kami tetap akan belajar bersyukur, bersukacita dan berdiri di atas firman. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan setiap kami yang sudah melayani Tuhan siang ini. Jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Kalau sebentar kami mau memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan, sucikan dan kuduskan semua persembahan ini buat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan.